bom B-52 sudah parkir di Singapura. Pelepasan nuklir itu kan nggak bisa ditahan oleh Cina atau Rusia. Ini akan berlangsung lama perang kali ini menurut Ibu Susi? Saya takutnya justru Iran yang akan kena nuklir duluan. Seperti Nagasaki. Selesailah. Dituduh Iran memiliki nuklir, kenapa dia melakukan peperangan ekonomi? Artinya dia sebetulnya tidak memiliki daya untuk melakukan balasan berupa tenaga nuklir agar orang takut, tapi dia menggunakan senjata ekonomi yang itu efektif sekali. Dalam tantangan dari Iran, si Khamenei ini, anaknya Khamenei yang meninggal, tidak menyatakan akan menggunakan nuclear weapon, tapi dia bilang, we will deploy what we need to do, misalnya on nuclear weapon. Jadi sebetulnya apakah mereka sudah punya atau tidak kan? Jadi sebetulnya Israel hanya menunggangi cekcok antara dua macam peradaban ini untuk menguasai lahan orang-orang Arab. Mungkin nantinya Jordania juga diambil, Kuwait juga diambil, Syria juga diambil, karena nggak ada batas. Kan Jeffrey Sachs bilang, Israel tuh nggak punya boundaries, nggak punya batas-batas negara, jadi dia akan ekspansif kemana-mana. Tiba-tiba NU dan Prabowo kok cinta banget sama Zionis. Kita udah dipredatori sama Cina, kita dipredatori lagi oleh si Yahudi materialistik yang butuh dana untuk menyebarkan teritorinya menjadi seluruh kawasan Timur Tengah. Jadi apa Anda siap melihat rakyat Anda dibunuh habis-habisan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Modilog, alhamdulillah Margi Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kita akan berbincang dengan narasumber masih terkait dengan situasi di Timur Tengah, dan kami akan berbincang dengan seorang pakar hubungan internasional, tapi lebih tepatnya beliau adalah pakar Amerika Serikat, karena beliau ini nyaris khatam ya soal rakyat dan bangsa Amerika Serikat. Langsung saja saya sapa akademisi dari Universitas Indonesia, Profesor Susi Sudarman. Ibu Susi, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan saya bisa membalas. Kita mau tahu ini, apa sebenarnya motif utama dari Trump dan Netanyahu menyerang Iran? Itu udah jadi idealisme Netanyahu udah lama. Dia kan bilang, ini saya sudah tunggu-tunggu 40 tahun. Tapi baru kawan saya jadi presiden ini yang menolong Israel untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi memang dia kan menginginkan Israel raya yang nggak ada batasnya. Kalau Profesor Jeffrey Sachs bilang, oh jangan tanya batas negara, dia akan ambil seluruhnya. Gitu loh. Jadi kalau kita bilang kenapa diserang, ya karena Iran satu-satunya berani untuk menjadi kendala utama dari kelompok Zionis ini untuk mengimperialiskan wilayah Timur Tengah itu. Jadi ini perang Israel, bukan perang Amerika? Ada gunanya. Orang Amerika tuh nggak mungkin melakukan sesuatu tanpa ada efeknya, tanpa ada profitnya. Karena kan kapitalisme murni memang kan beli murah, jual mahal gitu ya. Jadi kalau misalnya dia melakukan sesuatu dan itu dilakukan secara nyata dan ada gambaran bahwa akan ada profitnya. Tapi nggak tahu ya dengan kelompok Zionis ini apakah Amerika akan dapat profitnya. Kebanyakan Amerika menjadi tulang punggung untuk melakukan peperangan di mana-mana. Karena kekacauan itu semua dilakukan oleh Netanyahu dengan menggunakan tentara Amerika Serikat. Oke. Ada yang mengaitkan dengan skandal Epstein, Bu Susi? Ya. Menurut Ibu? Sangat. Karena tujuan sebuah negara yang kecil yang merasa terancam. Begitu refugees Israel datang ke Palestina, kan dia udah bunuhin orang Palestina. Jadi selamanya itu mereka selalu merasa ketakutan terhadap penghuni Palestina. Jadi kalau mereka berangan-angan untuk menguasai tentara Amerika, untuk melakukan segala sesuatu demi diri mereka, mereka akan melakukan segala upaya kejahatan maupun kebaikan ya. Kebaikan misalnya membagikan uang untuk congressman atau senator untuk kampanye mereka. Karena mereka gampang dimanipulasi soal greed, soal turf, soal self-interest mereka. Nah ini
yang menjadi pemicu. Jadi kalau ada orang yang akan jadi senator atau akan jadi anggota Kongres, dia diteliti dulu, dia akan membela kepentingan Israel atau tidak. Kalau tidak membela dan terdengar suaranya untuk anti-Yahudi, akan tidak diberi uang dan dibuat agar kalah. Jadi di sini situasi yang sangat membingungkan gitu untuk orang Amerika. Karena kebanyakan orang Amerika nggak melihat politik sehari-hari. Mereka hanya pada saat election itu terjadi, mereka mulai kumpul-kumpul, lalu bilang kami akan memilih siapa. Karena susah sekali mencari TPS-nya aja susah. Dan mereka terlalu sibuk ya, kalau di negara kapitalis yang sangat modern gitu, sibuk menjemput anak, nganterin anak, jemput anak dari nari, nganterin anak jadi nari, ke dokter gigi, ke dokter dan segala macam. Akhirnya mereka nggak pernah berpikir secara ideologis gitu. Kalau kita terbiasa di dunia kita, yang dunia ketiga ini, kita di rumah ngomong tentang politik, kita di luar ngomong tentang politik, lalu kita berduyun-duyun melakukan pemilihan. Kalau di Amerika itu yang eligible itu 50 atau 60%, dan yang menang itu dari kelompok yang eligible gitu, karena yang muncul untuk melakukan pemilu itu biasanya cuma 40% atau 30%. Anda bayangkan kalau misalnya dia mendapatkan suara lebih dari separuh, berapa jumlah orang yang tidak memilih sebetulnya. Apalagi dengan sekarang diupayakan agar kelompok merah atau kelompok Republikan ini menang dengan tambah mempersulit orang untuk memilih. Karena untuk orang-orang yang miskin di Amerika Serikat, seperti orang-orang kulit berwarna, itu dibutuhkan penjelasan tentang kartu bahwa identitas dia ada, dan itu susah untuk dapatnya. Kan di setiap negara bagian ada yang disebut state secretary gitu. Nah, mesti minta dari state secretary. Jadi di samping license untuk nyetir, dia juga harus punya identitas gitu. Nah, itu sulit sekali. Dan juga pemerintahan Republikan ini meniadakan TPS yang tinggal dia masukkan lewat mobil gitu di pinggir jalan udah ada. Nah, sekarang saya bisa membayangkan bahwa kebanyakan Partai Demokrat yang milih adalah orang miskin. Nanti mereka akan berkurang jumlahnya. Ibu Susi, apakah ada misi pribadi dari Presiden Trump terkait skandal Epstein dalam perang kali ini? Misi pribadi ya, sebetulnya dia orang yang ditinggalkan warisan terus dia habisin. Jadi dia punya hutang di mana-mana dan dia tidak bersih perusahaannya, selalu mengaku asetnya banyak padahal sebenarnya asetnya minus. Jadi dia diadili di New York itu sebetulnya karena perusahaannya mismanage. Jadi kepentingan dia adalah mencari uang. Di samping itu dia punya kelemahan pribadi yaitu suka dengan anak-anak kecil. Pedofilia. Padahal kalau dalam hukum Amerika pedofilia itu bisa dihukum. Kalau Anda melakukan hubungan dengan anak-anak yang belum berusia 16 tahun, itu Anda bisa masuk penjara. Tapi ini kan filenya semua dihilangkan oleh Pat Bondi ya. Tidak dikeluarkan atau disembunyikan dan sebagainya. Jadi baru terakhir ini kelihatan Donald Trump potretnya dengan anak-anak kecil. Oke. Dan publik Amerika sudah sangat mengetahui itu. Kalau mereka sibuk di negara kapitalis ya jarang-jarang ingat ada masalah. Karena mereka semua mengejar uang ya. Tapi kelihatan ada perubahan sedikit. Ada semacam patung di depan Capitol yang isinya Trump dan Jeffrey Epstein. Seperti film Titanic. Ya. Nah, itu bentuk ekspresi yang dalam juga ya dari publik Amerika. Untuk mengingatkan orang Amerika kan gampang lupa karena mereka terlalu sibuk ngurusin kredit card, bayar mortgage, bayar ini itu. Nah, semuanya memenuhi otak setiap kelompok ya. Kalau Anda tidak pernah punya tabungan ya Anda akan terkendala dalam artian hidupnya akan sangat susah karena kebanyakan semua dibeli atas kredit lah. Oke, Ibu Susi, apakah rakyat Amerika menyadari bahwa mereka digunakan, jadi Presiden Trump ini mengatasnamakan Amerika, menyerang Iran untuk misi pribadinya tadi? Dia ingin jadi presiden karena dia akan dihukum. Jadi kalau dia jadi presiden, hukumannya hilang. Lalu dia juga ingin mengumpulkan harta yang disebut emolument. Sebetulnya nggak boleh seorang presiden
mengarahkan keluarganya atau anak-anaknya untuk mencari uang pada saat dia menjabat. Tapi ini kan digunakan semua, misalnya tamu-tamu agung datang tinggalnya di hotel Trump dan sebagainya. Belum lagi anak-anaknya terlibat dalam penjualan senjata dan sebagainya. Akhirnya kan kelihatan bahwa dia adalah seorang grifter, kalau bahasa Inggrisnya grifter, orang yang suka korupsi tapi menggunakan cara-cara lain untuk menyembunyikan korupsinya. Nah, kalau dia melakukan tindakan untuk membela Netanyahu karena jelas. Jadi sistem ekonomi di Amerika itu dulunya Keynesian. Anda memberikan pekerjaan umum, public works kepada rakyat supaya punya daya beli. Daya beli akan membeli produk-produk perusahaan sehingga perusahaannya jalan. Tapi mereka definisikan secara lain Keynesianism itu. Jadi military Keynesianism. Hanya dengan berperang, ekonomi Amerika akan tumbuh. Jadi di samping dia Keynesian, dia military Keynesian. Terus masuk kelompok Republikan waktu Reagan. Dia mengutarakan hal yang lain, yang baru, karena mereka semua enggan membayar pajak ya. Jadi disebut sebagai supply side. Supply side artinya yang dipotong adalah pajak perusahaan, supaya dia bisa memproduksi secara murah dan rakyat bisa membeli. Bukan lagi menciptakan pekerjaan umum agar rakyat dipekerjakan dan bermodal untuk membeli barang. Supply side itu diinspirasi sebetulnya sejak Nixon ya. Nixon itu merubah sistem federal Amerika karena sudah tidak sanggup lagi membiayai social, hal-hal yang bersifat sejahtera, dengan disebut New Federalism. New Federalism itu artinya semua hal yang dilakukan pemerintahan federal itu dialihkan ke negara bagian. Jadi mereka cepat mengutarakan dalam doktrin ini adalah negara bagian itu mempunyai hak lebih daripada negara federal. Nah, itu sebetulnya pengalihan-pengalihan itu mencoba menciutkan budget yang sudah tidak sanggup mereka pikul lagi, kan terlalu banyak krisis sosial seperti biasa ya. Kapitalisme itu sifatnya dysfunctional. Dia, kalau Schumpeter bilang capitalism is a force of creative destruction. Nah, kita kok nggak mau mengerti ya. Force of creative destruction artinya begitu kapitalisme masuk, kalau Anda tidak mempelajari secara inti, Anda mengorbankan rakyat dalam forces of creative destruction. Karena yang modern itu akan menindas yang rendah. Lihat aja kita untuk keluar dari middle income trap aja nggak bisa. Apalagi mau mencoba menciptakan keadilan. Lalu teoritisi kapitalisme itu salah diartikan di dunia ketiga. Pertama Adam Smith bilang katanya invisible hands. Padahal Adam Smith bilang invisible hands setelah DPR menciptakan keadilan. Teorinya itu the theory of moral sentiments. Nggak ada yang membahas the theory of moral sentiments. Dia bilangnya invisible hands, nggak usah pakai pemerintah, dia jalan sendiri, kapitalisme harus diregulasi, sistem pakto, sistem segala macam yang dilaksanakan di sini. Lalu ada karya seorang ahli kapitalisme, namanya Karl Polanyi, yang mengatakan kalau kamu terbuka keluar, kamu lindungi di dalam. Ini yang namanya double movement. Open to the outside, protect on the inside. Nah, kita lihat aja, kita acak adu, tidak berpikir secara ilmu. Padahal ilmunya menyediakan bagaimana caranya agar tidak banyak orang yang tidak punya rumah seperti di Amerika Serikat. Harus ada rumah murah, harus pemerintah membantu melakukan kesejahteraan secara umum agar semua tidak tertinggal. Nah, sekarang Indonesia lebih gawat lagi, maksudnya dia tidak mengikuti yang itu, tapi lebih gawat lagi, seenak udelnya lah, mau jadi kapitalis, mau jadi orang yang greedy, mau jadi orang yang tamak dan segala macam, nggak peduli dan nggak ada yang mengingatkan. Harusnya kita mengingatkan sebagai orang universitas, tapi universitas sudah dicekam oleh ketakutan-ketakutan. UI saja dengan statutanya dirubah pada masa Pak Jokowi menjadi PP 75 melalui antek-anteknya di dalam UI yang meninggalkan Dewan Guru Besar dalam diskursus tentang perubahan statuta. Nah, perubahan statuta
mengharuskan dosen tidak berbicara kritis. Kalau berbicara kritis, kesarjanaannya bisa dicabut, jabatannya juga Ya. dicabut. Oke, baik. Bu Susi, kembali ke soal Amerika ya. Bagaimana dengan faktor critical mineralism? Critical minerals. Hmm. Nah, kalau saya ikutin Prof. Doro Jatun cara Yakti, dia bilang curve itu biasanya normal curve itu begini. Padahal dalam siklus kapitalisme itu harus ekspansif supaya dia tetap profitable. Sekarang kapitalisme menghadapi dunia ketiga yang lebih pandai. Karena bukan hanya kita yang dibungkam dari universitas untuk memadaikan rakyat, dia bisa lihat dari website kok. Itu terbuka sekali kan dengan teknologi yang serba terbuka gitu, dengan sendirinya tanpa saya ajarkan juga dia bisa membanding-bandingkan, kenapa negara saya begini, kenapa negara yang itu jauh lebih maju. Lihat aja kalau misalnya Papua aja. Papua kita orang masih pakai koteka, kalau ke Papua Nugini orang udah pakai dasi, pakai jas. Kan itu perbedaan yang sangat mencolok dan bisa dilihat di website, nggak usah jauh-jauh. Jadi kita tidak menyikapi, kalau kita mau milih kapitalisme, oke, kapitalisme dipilih, tapi aturannya juga diikuti. Nah, sekarang kan undang-undang dasar kita udah dirubah sejak Orde Baru ya. Nah, ini maksud saya situasi di Amerika. Oh, situasi di Amerika. Terkait dengan critical mineral tadi itu. Critical mineral dibutuhkan karena dia nggak bisa ekspansif, ditahan oleh orang-orang yang pandai. Jadi apa yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis ini? Menyerbu untuk mengambil, predatory. Tidak lagi terkendala oleh orang-orang pandai untuk menyatakan kamu nggak boleh masuk. Buktinya seorang presiden Indonesia bisa menandatangani memberikan 100% critical minerals-nya kepada negara adidaya. Ya kan? Jadi sebetulnya ini tidak diwanti-wanti, yang harus mewanti-wanti kan sebetulnya seorang pimpinan negara ya, untuk mengingatkan dunia sekarang udah berubah. Tadinya mereka idealism and realism, akhirnya berubah menjadi predator. Lalu bagaimana kita menyikapi predatory behavior ini? Jangan sampai rakyatnya udah paham, pemerintahnya tidak membuka pintu untuk rakyat itu mendapatkan kesejahteraan. Kita bandingkan aja dengan yang dekat, misalnya Brunei. Semua kekayaan negara dan rakyatnya dibagikan. Ya, jadi kita nih sebetulnya banyak contoh-contoh, cuman karena orientasi kita kebanyakan pada orang bule, orang negara barat, karena media mereka sangat kuat, jadi jarang mau melihat tetangga kita yang sebetulnya menunjukkan bahwa ada tetangga kita yang melakukan hal yang baik untuk rakyatnya. Kenapa kita nggak contoh itu? Oke, Ibu Susi, bagaimana dengan hegemoni petrodolar yang mulai meredup terkait dengan situasi global saat ini? Jadi kan dulu orang Amerika membeli minyak BBM dari Timur Tengah, itu kan pakai dolar. Jadi dolar yang dimiliki oleh Timur Tengah itu banyak sekali. Dan itu sebetulnya cara satu-satunya untuk menunjang nilai dari dolar itu agar tetap menjadi currency dunia dan dia tetap berkibar gitu, karena segala sesuatu dibeli secara monetize dalam artian dolar. Sekarang tiba-tiba dia mendapatkan challenge ya. Challenge dari BRICS misalnya yang berpikir-pikir kita akan merubah currency, lalu udah ada kesepakatan di antara negara-negara dunia ketiga, kita bayar pakai uang lokal aja, misalnya beli dari Cina sesuatu bayar pakai yuan, kalau beli dari negara Arab mungkin pakai dinar dan sebagainya. Jadi itu mengganggu karena tidak ada lagi monopoli untuk bank-bank sentral menggunakan basis dolar itu sebagai cara untuk menstabilkan values dari dolar itu. Ya, oke. Bu Susi, bagaimana sekarang cara pandang Republik Amerika terhadap isu-isu di Timur Tengah? Seperti saya bilang, orang Amerika itu kurang memperhatikan isu-isu internasional. Istilahnya mereka punya istilah nih, my eyes glazed over. Jadi kalau ada soal Timur Tengah atau soal luar negeri, mereka nggak lihat, nggak paham, karena kehidupannya berputar seputar kehidupan mereka, bagaimana survive dalam sebuah negara kapitalis murni. Nah, kalau misalnya kita harus melakukan sesuatu, itu hanya bisa dilakukan kalau anggota Kongres yang bersuara, seperti kita di Timur Timur ya.
melakukan kekejaman di Timur Timur, yang bersuara kan kongresnya, lalu rakyatnya ikut, lalu NGO-nya ikut, lalu ada kelompok etnis yang membela sesama Portugis misalnya ya di Timur Timur. Kalau negara yang tidak bergerak, hampir nyaris orang Amerika tidak terketuk hatinya. Hanya itu aja. Jadi kalau misalnya soal lingkungan hidup juga gitu, kalau Kongres tidak menyatakan apa-apa ya habis-habisan lah mereka menjadi predator dan kita menjadi korbannya, karena memang semua terlalu sibuk untuk memperhatikan, kecuali kalau itu mengenai kehidupan sehari-hari. Yang Barat sekarang menjadi risau kan, Amerika terutama, karena harga bensin mulai naik. Jadi kalau misalnya mereka melanjutkan peperangan ini dan Selat Hormuz ditutup, Anda tahu akan jadi harga $120 atau $150, dan akibatnya kepada Indonesia Anda bisa bayangkan saja bagaimana ini nanti-nantinya. Jadi sebetulnya kalau misalnya dituduh Iran memiliki nuklir, kenapa dia melakukan peperangan ekonomi? Artinya dia sebetulnya tidak memiliki daya untuk melakukan balasan berupa tenaga nuklir agar orang takut, tapi dia menggunakan senjata ekonomi yang itu efektif sekali. Karena bahan-bahan makanan yang harus ke negara Teluk juga tidak bisa masuk. Terus mereka juga ngebom desalinisasi. Artinya negara-negara itu akan kehilangan air yang untuk minum dan hidup dan sebagainya. Pasokan air. Pasokan air. Jadinya sangat pandai ya. Memang orang Persia itu sangat pandai. Cuman yang menjadi kendala kan sekarang sebetulnya ini semacam peradaban yang bertengkar. Peradaban Barat yang sudah meninabobokan kita untuk mengikuti pola-pola mereka, melawan peradaban berdasarkan agama yang ternyata juga bisa berfungsi secara baik, ngerti nggak? Jadi masing-masing merasa, oh sistem saya baik kok. Yang ini bilang sistem saya baik, ini pertarungannya di situ. Jadi sebetulnya Israel hanya menunggangi cekcok antara dua macam peradaban ini untuk menguasai lahan orang-orang Arab. Mungkin nantinya Jordania juga diambil, Kuwait juga diambil, Syria juga diambil, karena nggak ada batas. Kan Jeffrey Sachs bilang, Israel tuh nggak punya boundaries, nggak punya batas-batas negara, jadi dia akan ekspansif kemana-mana. Nah, karena kita selalu kurang merujuk kepada buku, pertarungan-pertarungan antara kelompok-kelompok ini yang semacam peradaban lah. Kalau kita bilang Cina juga peradaban yang lama ya, ribuan tahun. Dia punya cara mereka, yaitu komunisme. Islam punya cara dia, lalu Barat punya cara dia. Nah ini bertumbukan satu sama lain, tapi kita nggak pernah menyebutkan sebagai perang ideologis. Harusnya kita bicara perang peradaban yang harusnya kita deteksi, karena kita kan sudah terbiasa dengan bentuk Undang-Undang Dasar 45 yang sekuler, yang Pancasilais. Kita harus paham dalam konteks pertarungan peradaban ini, kita Pancasila ini di mana tempatnya? Apakah kita harus menggelontorkan uang untuk agar orang paham tentang Pancasila? Ini aja nggak connect. Padahal kan Pancasila punya sila kelima ya, keadilan sosial. Diajarkan dong kepada semuanya, karena yang ini berebut pengaruh nih. Oke, Ibu Susi, kalau bicara perang ideologi, sejatinya apa ideologi bangsa Amerika? Kapitalisme murni. Kan konstitusinya bilang inalienable right to life, liberty, and the pursuit of happiness. Life, hidup, liberty, kebebasan, and the pursuit of happiness. Mengejar kebahagiaan. Kalau Anda mengganggu saya mengejar kebahagiaan saya, Anda bisa saya laporkan ke pengadilan. Life, liberty, and the pursuit of happiness. Itu aja secara ringkas. Nah, kita belum bisa meringkaskan Undang-Undang Dasar 45 ini untuk dimasukkan ke dalam akal, gimana caranya? Nah, apa sebenarnya ancaman yang ditakutkan terkait kepentingan Amerika Serikat dari Iran ini sehingga melakukan serangan? Terlepas tadi Israel juga punya agenda. Dia punya oil. Dia punya oil. Dari dulu berantemnya soal Mossadegh kan soal nasionalisasi. Jadi Amerika ini saling berebut dengan sekutu-sekutu lainnya ini. Bukan sekutu, lawan-lawannya Cina dan Rusia dan sebagainya. Karena dia ingin menumpuk harta minyak itu untuk dirinya sendiri. Jadi
Kalau misalnya dalam negeri juga pertarungannya itu antara Partai Republik yang menguasai minyak dan transportasi dengan Partai Demokrat yang kalau dia menang akan menuntut pajak, akan menyejahterakan, akan mengeducate dan sebagainya. Di-stop aja minyaknya, dinaikin harganya. Saya ingat waktu saya sakit 2008 itu di Houston, harga minyak itu 1 galonnya $5. Sekarang ini bisa ditekan karena pemerintah Republik mau memelihara kekuasaannya sehingga harganya ada yang $1.30 1 galon. Kalau Demokrat berkuasa akan dikencengin lagi ini harga dimahalin gitu loh. Nah, satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah merebut wilayah-wilayah yang memiliki oil. Satu, Venezuela udah dapat. Lalu dia harusnya dapat lagi dari Iran. Jangan sampai itu jatuh. Tapi kan dalam kegalauan dia bekerja sama Israel, apakah Iran akan diambil Israel atau apakah Iran akan jatuh kepada dirinya sendiri? Dan sekarang ini model diplomasi juga berbeda. Bukan aliansi, tapi ada yang saya sebut sebagai transactional partnership, kemitraan transaksional. Jadi hubungan Rusia dengan Cina dengan Iran itu hanya dalam bentuk transaksi kamu akui nggak saya butuh minyak misalnya Cina. Lalu dia bilang juga kapal-kapal saya jangan ditembak ya kalau lewat Hormuz. Nah, selama mereka digaranti kepentingannya oleh Iran, tentunya dia menjadi semacam transactional partner. Jadi kalau mereka sekarang mengutamakan mendamaikan, itu karena mereka ada janji, nanti kamu akan saya berikan minyak sekian banyak atau apa ya. Jadi mereka kelihatan mendekat, malah dalam tantangan dari Iran, si Khamenei ini, anaknya Khamenei yang meninggal, menyatakan stipulasi untuk membuat Donald Trump membuat rapat dengan dia untuk menyelesaikan masalah ini. Yaitu dia minta seluruh pasukan Amerika keluar dari Timur Tengah. Lalu mengembalikan uang yang disita dari Amerika Serikat. Menghilangkan semua sanksi-sanksi ekonomi yang diberlakukan sejak 1975. Mengosongkan Timur Tengah dari pangkalan-pangkalan Amerika Serikat. Lalu dan kalau tidak dipenuhi dalam 30 hari, dia bilang, Iran akan bekerja sama untuk pertahanan dengan Cina dan Rusia. Kalau perlu, justru membangun pangkalan mereka di wilayah Iran. Itu yang dinyatakan. Lalu dia tidak menyatakan akan menggunakan nuclear weapon, tapi dia bilang, we will deploy what we need to do, misalnya on nuclear weapon. Jadi sebetulnya apakah mereka sudah punya atau tidak kan? Karena terputus inspeksinya kan kita nggak pernah tahu di dalamnya suatu negara itu secretnya di mana. Nah itu yang selalu dibuat untuk alasan-alasan mereka menggempur Iran yang tidak punya cukup kekuatan untuk melawan ya. Oke. Dan menurut Ibu Susi, apa yang menjadi pembeda perang kali ini dengan perang-perang yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, atau invasi atau intervensi Washington terhadap beberapa negara di kawasan Timur Tengah? Jelas konteksnya udah beda dari sebelumnya. Itu konteksnya adalah perebutan critical minerals, terutama rare earth ya. Karena Cina hanya memberikan 1 tahun kurang lebih bahwa rare earth itu dari Cina boleh diekspor ke Amerika Serikat. Selebih dari 1 tahun itu akan terkena kendala-kendala karena mereka membuat kendala itu dalam negeri. Sehingga Amerika ribet kemana-mana itu untuk mencari rare earth. Dan rare earth yang banyak itu ada di Greenland. Makanya dia menilik Greenland sebagai tempat yang baik. Juga di Latin Amerika banyak. Jadi itu kan dia seenaknya lah membuat map, membuat peta. Nomor 1 Amerika, nomor 2 Rusia dan Cina karena mereka punya lingkup pengaruh yang negara kategori ketiga adalah yang harus dimanipulasi. Jadi apakah Pak Prabowo nggak paham ya kita masuk dalam kategori ketiga? Kalau kita masuk dalam kategori ketiga, ngapain kita tanda tangan bersama untuk memperkuat negara kategori 1? Apa untungnya untuk kita? Karena kita akan dimanipulasi dan diperdaya agar kita menyerahkan segala macam yang kita miliki untuk kepentingan mereka yang mengambil profit lah.
Ya, juga layer kedua yaitu Rusia dan Cina sama aja ingin hal yang sama kan, Rusia juga bertindak investasi di Indonesia juga dalam refineries, dalam segala macam ya. Jadi kalau kita lihat, marilah kita bersama-sama kembali kepada orang-orang pandai yang menjadi pemimpin bangsa kita dari yang lalu untuk mengingatkan kembali bahwa penting untuk tahu yang benar-benar mendalam supaya tidak lapisan superficial aja yang pura-pura ikut modern tapi sebenarnya dia tidak punya pengetahuan tentang modernitas itu apa. Ibu Susi, dengan situasi hari ini, jadi apa artinya hukum internasional? Apa artinya batas teritorial dan kedaulatan negara? Selama PBB punya veto power dari 5 negara itu nggak ada hukum internasional karena sebetulnya mereka bisa melakukan segenap hati. Mereka veto apa aja yang tidak mereka setujui. Jadi sebetulnya hukum internasional itu hanya kalau kita percaya bahwa ada hukum internasional, kita udah bertemu dengan orang-orang yang mengendala hukum internasional ya sudah, nggak yang lain nggak punya kekuasaan. Jadi kalau misalnya memang mau melakukan sesuatu ya PBB harus diubah agar berimbang, tapi susahnya PBB diubah bagaimana? Karena yang membuat itu adalah Amerika Serikat. Jadi istilahnya kalau zaman dulu adalah setelah Perang Dunia Kedua, Amerika itu menggunakan PBB sebagai alat untuk melegitimasikan kekuasaannya dia. Iya. Making naked power into legitimate power. Nah itu dia. Jadi bargainingnya adalah kamu menerima kekuasaan saya dan kamu boleh masuk ke pasar saya. Yang kedua bargainingnya adalah kami akan menjadi kekuasaan, tapi kami berjanji kami tidak akan melanggar kekuasaan itu. Tapi gimana sih kalau Anda punya kekuasaan kan pasti dengan mudah Anda melanggar ya karena lebih nyaman untuk menjadi berkuasa dibanding tidak. Ya itu dia. Ini akan berlangsung lama perang kali ini menurut Ibu Susi? Karena dua-duanya merasa paling benar, saya takutnya justru Iran yang akan kena nuklir duluan. Kan kalau negara-negara sebesar itu, seperti waktu mereka mengakhiri perang dengan Jepang, dan memflatten Germany, memflatten Nagasaki, dan sebagainya, itu kan mereka yang duluan. Jadi kalau membayangkan Iran yang religius, yang secara religion dia menolak juga menggunakan senjata-senjata pemungkas itu, hampir nyaris kecil sekali kemungkinannya. Jadi kalau yang mampu melakukan itu karena terbiasa membunuh ya, saya bukan apa-apa, saya juga sayang dengan Amerika karena itu juga tempat saya lama tinggal, tapi kalau melihat kekejaman mereka, bisa nggak dirubah? Sedikit aja supaya kelihatan manusiawi gitu. Tapi kalau dalam kapitalisme memang nggak ada kemanusiaan. Jadi Anda kalau tidak sukses ya silahkan tanggung sendiri. Kan bedanya dengan sistem komunis akan mengatakan to each yang adil. Nah, kalau Amerika to each adalah membuka oportunitas. Kenapa kamu nggak menggunakan oportunitas? Ini kan semacam fantasi ya, karena oportunitas itu bisa digunakan kalau kita punya jejaring. Saya misalnya karena jejaringnya udah banyak dan keluarganya udah duluan, jejaringnya banyak, saya bisa tahu oportunitas. Tapi kalau untuk orang yang sederhana, mengetahui oportunitas aja dia bisa apa enggak gitu loh. Jadi Ibu Susi mengkhawatirkan Israel akan menggunakan nuklir kalau mereka sudah. Saya lebih cenderung lihat yang lebih keji akan mendahului. Nah ini Anda bayangkan betapa mungkin hanya sebagian karena Iran kan begitu besar ya, nggak semua mati tapi ya cukup dahsyat lah kayak Nagasaki gitu kan dia langsung angkat tangan ya. Bom atom dulu ya. Jadi sekarang ini pandai-pandainya Cina dan Rusia untuk membela Iran karena begitu Ayatullahnya bicara untuk menantang Trump harus keluar pangkalannya dari Timur Tengah dan harus membayar kembali hutang-hutangnya dan harus meniadakan sanksi kepada Iran dan harus pangkalannya dibubarkan, keluar dari semua wilayah-wilayah yang ada di Timur Tengah. Itu langsung Cina berbicara. Mari kita selesaikan ini secara damai. Lalu Rusia ikut. Jadi kelihatannya
kita mungkin menyangka mereka fair weather friend dalam artian, oh nggak serius nih belanya. Karena mereka bukan aliansi, kan sekarang aliansi itu hampir nyaris nggak ada, yang ada adalah transactional Partner partnership. tadi. Nah, mereka punya kepentingan dengan Iran untuk minyaknya ya transactional lah. Kamu menjanjikan sesuatu pada saya bela kamu sedikit. Apa sedikit, apa total. Nah, sekarang tapi pelepasan nuklir itu kan nggak bisa ditahan oleh Cina atau Rusia kan. Bom B-52 sudah parkir di Singapura. Jadi tinggal mereka pergi, kan tadinya di Diego Garcia ya, tapi kan Inggris sudah mengembalikan itu pulau ke pemiliknya. Jadi sekarang mereka terbang dari Singapura untuk mendrop aja. Seperti Nagasaki. Selesailah Iran. Nah itu yang saya khawatirkan, karena saya merasa secara kemanusiaan kita harus membela itu. Tapi apakah rakyat Indonesia paham untuk ikut berdemonstrasi? Gini, susahnya dari negara yang tidak nyambung dengan rakyatnya. Negara besar nggak takut masuk dan mensubversi. Kalau kita bersatu, seperti dulu kita memenangkan kemerdekaan, ayah saya sendiri adalah orang pergerakan pemuda sosialis gitu, untuk sebelum jadi tentara ya. Karena nyambung itu antara rakyat dengan kehendak, itu nggak ada yang bisa melemahkan. Sekarang ini seperti kalau yang ada kelas-kelas atas yang jauh dari kelas bawah. Nah ini kembalikanlah supaya kita tidak terjadi perpecahan yang sebetulnya tidak harus terjadi. Karena kita sebangsa dan setanah air, dan saya suka diversitas ini. Saya suka suku-suku yang macam-macam dan jangan hilang gitu. Seperti juga di Iran itu macam-macam sektenya. Jadi kalau dia dibubarkan juga siapa yang akan memimpin? Nah, dalam hal ini, peradaban yang merasa dirinya paling modern berantem dengan peradaban agama nih. Ini agama yang udah dipecah antara Sunni dan Syiah. Sekarang Turki pidatonya si Erdogan adalah tidak ada Sunni dan Syiah, yang ada adalah ini semua milik Islam. Kan beda ya, misalnya prosesi mereka di Karbala dan sebagainya untuk orang Syiah. Jadi sebetulnya dipecah oleh propaganda Yahudi. Dan Yahudi itu bukan the real Jews. Si Zionis ini adalah orang Ashkenazi, orang Eropa Timur. Dan Askar. Itu kerajaan yang tiba-tiba mengkonversi agamanya. Sebenarnya mereka keturunan Turki. Tapi mereka mengkonversi pandangannya menjadi Yahudi gitu. Kasgar, sebentar ya, namanya itu. Jadi apa namanya, aneh sekali ini. Karena sebetulnya kenapa orang Eropa Timur datang, padahal yang ada di Palestina itu adalah benih-benihnya adalah benih Yahudi. Hanya mereka menjadi Islam, menjadi Yahudi, menjadi macam-macam lah. Namanya orang satu kampung gitu ya. Ini yang saya nggak begitu ngerti. Jadi Khazar itu tadinya menguasai seluruh Rusia, dia keturunan Turki, lalu memanggil semua kelompok agama, lalu mereka tertarik sekali pada agama Yahudi. Jadi seluruhnya Khazar ini menjadi Yahudi. Padahal dia bukan ethnically, bukan link kepada orang-orang yang ada di Palestina, yang sebetulnya ya jadi Arab lah, jadi Islam lah, jadi Yahudi dan segala macam. Kan namanya Yesus aja adalah Yahudi gitu kan. Susah untuk dibilang apakah dia Kristianity apa enggak. Jadi berantemnya ini berantem agama, tapi orang tidak mau menteoritisasi. Misalnya begini, the fall of Roman Empire. Roman Empire itu akhirnya menjadi gereja Katolik. Jadi kalau tadinya gereja Katolik bekerja sama dengan Zionis, karena mereka punya kepentingan untuk berkuasa seperti sebelumnya. Padahal Westphalia itu menciptakan sistem negara-negara agar agama tidak masuk ke dalam. Nah sekarang kan, jadi kalau kita sebut kita sebagai pertarungan peradaban, Pancasila itu pegangan kita. Jadi kita memang punya peradaban. Yang kalau kita hilangkan peradaban ini dan diislamkan seluruhnya, itu juga akan menjumpai
pergelutan di dalam negara ini. Kita udah bagus punya Pancasila, tapi karena kurang didengungkan, akhirnya kita lupa sendiri. Sebetulnya kita ini siapa? Orang yang Oke. bertarung itu peradaban dan ideologi kok. Nah, kebijakan luar negeri kita masih berpegang pada Pancasila nggak di tengah perang peradaban ini? Sekarang ini karena Pak Prabowo mungkin penasehatnya juga kurang pandai, tidak pernah membahas itu secara tuntas gitu ya. Harusnya kita membahas secara tuntas, kita tahu bahwa kita kekurangannya adalah kita tidak memandang ini sebagai pertarungan peradaban dan pertarungan ideologi dan pertarungan sistem kenegaraan yang harus kita anut. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu, dengan sendirinya kita bisa memilih. Oke. Mau jadi netral atau mau jadi berpihak. Ini kan tautannya berpihak, tanda tangan lagi gitu kan. Ibu Susi, dalam beberapa kali pertemuan, Presiden Trump sering memuji Presiden Prabowo. Apa yang Ibu Susi tangkap? Ini sebuah pujian yang real atau jebakan Batman? Orang Amerika tuh banyak pura-puranya. Kalau mereka melakukan sesuatu itu disarming namanya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Mencoba meluluhkan hati. Padahal dia akan mencopet apa yang Anda miliki. Jadi kalau bukan orang Amerika lah, ini orang kapitalis ya in general ya. Mereka agresif, mereka posesif. Jadi yang diajarkan dalam teori kapitalisme, ini yang nggak pernah dibahas di sini. Anda belum bisa menjadi kapitalis sejati kalau Anda belum membaca buku The Theory of Individual Possession. Posesif. Dia posesif. Kalau seorang kapitalis posesif. Dia jangan ambil ini kamu. Kalau ambil kamu bayar gitu loh ya. Nah kita nggak pernah. Kita semua orang miskin kita ajak makan di rumah. Teman baik kita pinjamkan duit dan sebagainya. Jadi mindset kita belum siap untuk menghadapi orang-orang yang akan mengambil alih apa yang Anda miliki. Karena Anda tidak cukup punya greget menyatakan, this is mine, don't touch it. Oke? Oke. Nah itu yang ngeri. Karena kok tiba-tiba NU dan Prabowo kok cinta banget sama Zionis. Kita udah dipredatori sama Cina, kita dipredatori lagi oleh si Yahudi-Yahudi materialistik yang butuh dana untuk menyebarkan teritorinya menjadi seluruh kawasan Timur Tengah. Jadi apa Anda siap melihat rakyat Anda dibunuh habis-habisan? Seperti mereka sekarang melakukan carpet bombing di Teheran. Sehingga kasihan banget ya. Tinggal tunggu pemicu aja, mereka yang duluan akan mendrop satu bom yang ada hulu ledaknya, selesailah perang ini. Oke. Ibu Susi bagaimana melihat hubungan Presiden Trump dengan Presiden Prabowo? Satu, Pak Prabowo punya masa lalu yang kurang baik. Tuduhan-tuduhan terhadap dia tentang pelanggaran hak asasi di Timur Timur, tentang kegiatan-kegiatan berdarah di 98. Lalu dia tinggal tunggu aja waktunya dia disamakan dengan Maduro, dicomot. Jadi dari dia ada ketakutan itu, dari Amerika ingin memoles-moles supaya tentara Indonesia, TNI yang akan dikorbankan untuk mengejar Hamas. Rakyat Indonesia paham apa tidak bahwa pemimpinnya itu tidak paham atau sedang menjual rakyatnya sendiri? Karena rasa ketakutan bahwa rekam jejaknya kurang sempurna sehingga dia bisa dicokok oleh Amerika untuk pelanggaran-pelanggaran hukum yang pernah dilakukan sebelumnya. Oke. Apa kepentingan terbesar Amerika di Indonesia, Bu Susi? Critical minerals. Critical minerals. Dan mereka udah jelas dari dulu ingin memecah Indonesia kok. Apa balkanisasi. Jelas itu. Seperti mereka membalkanisasi Irak, membalkanisasi Iran. Kan jelas itu. Jadi untuk mereka kalau sesuatu itu bersatu itu lebih susah. Mendingan mereka berdiri sendiri-sendiri sehingga mudah dimanipulasi. Kan kalau ada pemerintahan pusatnya lebih sulit untuk memanipulasi wilayah-wilayah geografis Indonesia. Masing-masing bisa mempunyai kebijakan sendiri. Misalnya Riau mau beli kapal perang lah atau nggak mau lagi menjadi Indonesia. Jadi kita nih harus berhati-hati. Dan berhati-hati itu harus dipandu. Ada penyuluh dari pemerintah. Jadi kita nggak bisa punya partai yang tidak paham
Partai itu juga harus menyuarakan bahwa kita harus bersatu, kita harus pandai kalau mau memilih Ya. kapitalisme ya Ya. dengan cara-cara yang Ya. apik gitu loh. Ibu Susi, Presiden Prabowo cukup intens ya bertemu dengan Pangeran Abdullah dari Yordania. Di luar mereka memang punya sejarah yang panjang sebagai bestie begitu. Ada pengaruh apa hubungan dekat mereka kalau kita kaitkan dengan sikap Yordan terhadap Israel dan Amerika, isu-isu Timur Tengah, kaitannya dengan kebijakan politik luar negeri yang diambil oleh Presiden Prabowo? Jadi Jordan rasa ketakutan karena Transjordan akan diambil oleh Israel, seperti juga Lebanon, ya itu udah pasti yang nomor 1 diambil. Karena kalau misalnya mengambil Saudi Arabia kan lebih rawan ya, karena itu tanah suci ya. Iya. Sebagian Saudi Arabia juga akan diambil, Syria akan diambil, Kuwait akan diambil. Jadi untuk sebuah negara yang selalu menjadi rawan karena situasi Timur Tengah memang rawan, dia tiba-tiba kedatangan orang yang ingin mencari suaka atau datang tiba-tiba stateless. Diberikanlah mungkin, ini saya nggak tahu persisnya apakah dia punya warga negara Jordan apa tidak. Lalu kalau dia merasa dilindungi pada saat dia dikejar-kejar di Indonesia, sedang tidak dihormati dan sebagainya, tentunya ada rasa belas kasihan atau terima kasih atas segala macam tindakan yang membantu saya di saat saya membutuhkan. Nah, itu kan bisa mempunyai daya tarik. Jadi apa yang diinginkan oleh Raja Abdullah mungkin bisa dibantu oleh TNI. Nah, sekarang TNI kan harus menjaga Indonesia, bukan menjaga negara lain gitu ya. Juga bukan digunakan untuk tentara kolonial untuk mengusir warga Palestina dari negaranya. Kok bisa-bisanya Indonesia menerima anjuran dari Mossad agar sebagian orang Palestina datang ke Indonesia? Mungkin kita sudah memiliki masalah sosial yang begitu besar ya. Apakah akan dilanjutkan dengan memelihara orang-orang yang traumatik ya, tentunya traumatik karena peperangan dan kekejian? Apakah kita mampu untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya di luar dari jangkauan yang harus dilakukan pemerintah? Itu hanya satu, kesejahteraan. Nah, dengan embargo minyak karena Selat Hormuz ditutup, pupuk jadi langka, segala macam jadi langka, BBM juga. Akhirnya kita harus menghadapi bahwa kita dalam pinggir jurang. Oke, Ibu Susi, Ya. jadi bisa jadi kepentingan Yordania menjadi salah satu pertimbangan Presiden Prabowo juga? Ya kalau kita pernah dibantu orang kan kita punya rasa hutang budi ya dengan sendirinya. Dan dengan sendirinya juga karena memang Raja Abdullah betul-betul takut kalau Transjordan juga dicaplok oleh Israel, dia nggak berani menghadapi Israel, tapi dia menggunakan Indonesia kalau bisa juga terlibat dalam kasus-kasus di kawasan Timur Tengah yang seharusnya bukan menjadi pusat perhatian Indonesia, karena Indonesia harus pusat perhatiannya kepada negerinya. Oke, kalau kita bicara kawasan ASEAN, kan juga ada kepentingan Amerika Serikat di sekitar kawasan ASEAN, termasuk di Australia. Posisi Indonesia bagaimana di situasi ini, Ibu Susi? ASEAN sebetulnya dibentuk untuk menciptakan agar kawasan ini diamankan oleh ASEAN. Tapi ASEAN dalam perjalanannya kan karena kemiskinan, karena kebutuhan dan sebagainya, gampang dipecah oleh adik kuasa. Adidaya itu masuk misalnya di Myanmar, masuk di Laos, masuk di tempat-tempat lain yang Indonesia udah mulai sedikit-sedikit. Jadi misalnya Cina masuk ke situ. Akhirnya kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pengawasan dan keamanan di kawasan kita. Nah, untuk orang Amerika, selama kamu tidak memberikan produktivitas berupa hal-hal yang strategis kepada kami, ya Anda tidak punya peran. Kalau misalnya ASEAN bisa mengawasi situasi kawasan Indo-Pasifik itu menjadi aman, ternyata kan beda-beda pandangan. Filipina yang sudah direbut Pulau Karangnya akan agak marah dengan Indonesia yang membuat MOU bahwa Nine Dash Line itu diakui dalam Memorandum of Understanding. Itu juga masih harus dibereskan. Jadi ada dua hal yang harus dibereskan, dan Kemenlu jadi kerja keras untuk yang pertama mengenai MOU yang mengadakan kerjasama pada wilayah yang dipersengketakan, yaitu Natuna.
Dan yang satu lagi adalah masalah pengiriman TNI ke wilayah negara-negara yang berkonflik dan disuruh untuk demilitarisasi. Karena BOP itu hanya demilitarisasi sebetulnya, mencegah agar Hamas tidak lagi menjadi militer yang ditakuti oleh Israel. Nah, kenapa kita mau terlibat di situ? Kan itu bukan urusan kita, ngerti nggak? Dan itu bisa membuat tadi itu ya, pemimpin dengan rakyatnya nggak connect tadi deh Bu ya? Karena tidak connect, pemimpinnya bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti di Amerika, rakyatnya tidak connect dengan pemerintahnya. Pertama, rakyat Amerika nggak tahu waktu dia menyelenggarakan perang di Irak itu harganya triliunan dolar. Nggak tahu, nggak paham bahwa negaranya sedang berperang. Nah, sekarang di Iran karena itu mencubit kepentingan dia yaitu BBM yang makin lama makin naik dan inflasi makin kencang di Amerika Serikat, tentunya dia mulai protes seperti waktu protes Vietnam War katanya. Jadi kalau kita lihat adalah dua-duanya adalah negara yang tidak connect kepada rakyatnya karena rakyatnya itu bisa dimanipulasi sesuai dengan keinginan pemimpinnya yang kebetulan favoritnya ya. Jadi Amerika itu punya kecenderungan untuk punya idola-idola dan punya sekte-sekte agama gitu ya. Jadi kalau kita lihat orang yang terlalu materialistis itu biasanya mencari spiritual help, dalam arti setiap orang bisa jadi pastor. Kalau Anda mau jadi pastor, Anda tinggal taruh, ini gereja saya, kamu mau ikut saya. Akhirnya terjadi kultus. Seperti kultus dari orang Ashkenazi dan Khazar, itu dengan kultus Baal. Kultus Baal itu mengharuskan sacrifice anak-anak kecil. Korban. Dan pedofilia menjadi bagian dari kultus Baal. Karena Rothschild nggak mau beragama, dia beragamanya pada kultus. Nah, setiap orang yang membutuhkan uang Rothschild ya akhirnya ikut dengan kultus-kultus tersebut. Nah, di sini yang harusnya kita sebagai negara yang jadi pintu masuk dari mysticism dan agama-agama, kita harus lebih mendalami. Kenapa sih terjadi kultus itu? Kalau kita kultusnya masih terbatas pada favoritnya adalah presiden ini, favoritnya adalah presiden itu, sehingga apapun yang dilakukan Pak Jokowi semua baik gitu loh ya. Apapun yang dilakukan Pak Prabowo itu semua baik. Padahal kan kita sebagai rakyat harus bisa mempertanyakan, udah benar belum ini jalan pemerintahannya agar tidak kita menjadi disintegrasi akhirnya. Karena rawan sekali dengan wilayah yang begitu besar dan wilayah yang belum terbangun secara sejahtera. Bagaimana kita bisa menjaga agar negara kita tetap utuh? Oke, jadi lagi-lagi soal tadi itu ya, hubungan antara pemimpin dan rakyatnya harus solid dan connect tadi itu ya. Ya. Karena rawan akan dimasuki oleh dan paham bahwa yang bertarung itu peradaban dan ideologi. Pertarungan itu jangan dilupakan karena kalau kita misalnya terlalu dekat dengan Iran juga apakah kita akan memilih peradaban Islam? Padahal kita punya Pancasila gitu ya. Pancasila adalah mendasarkan diri pada ketuhanan, jadi dia termasuk agama juga, hanya kita memiliki cara-cara yang 5 sila itu. Tapi karena jarang diingatkan, orang lupa bahwa kita mempunyai pegangan peradaban Pancasila yang untuk menyatukan seluruh negeri. Jadi intinya kembali ke jati diri bangsa itu ya? Iya. Oke. Terima kasih Ibu Susi. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama pakar hubungan internasional yang lebih tepatnya adalah pakar Amerika Serikat ya, seorang akademisi yang juga cukup lama bermukim di negeri Paman Sam yang tadi sudah banyak mengulas soal rakyat dan bangsa Amerika termasuk Presidennya Donald Trump yang hari ini tengah menjadi sorotan karena membantu Netanyahu menyerang negara Iran. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Susi, terima kasih.